Saya presiden itu memang tidak beretika ketika mengajukan anaknya untuk menjadi cawapres gitu kan. Dan walaupun misalnya beberapa menteri juga udah mengingatkan, tapi dia nggak peduli ya, gitu. Dan kemudian masuklah ke MK, dan setiap ada kritikan dari orang, jawabannya cuma satu, itu kan demokrasi, tapi itu tidak pernah menyelesaikan. Kita ada kegiatan diskusi publik yang menindaklanjuti hasil daripada putusan DKPP kemarin ya. Kita tahu bahwa putusan DKPP itu terlahir dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komisioner KPU RI. Nah, begitu ya. Dan kemudian teman-teman sekalian, dari berbagai pelanggaran-pelanggaran hukum itu, KPU dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggaraan pemilu oleh DKPP. Oke. Kemudian teman-teman, untuk menghindari rakyat Indonesia tidak percaya kepada penyelenggara pemilu, dan untuk menghindari komisioner KPU tidak menjadi pelaku daripada pelaku pidana pemalsuan pemberian keterangan palsu terhadap akta otentik, dan juga untuk menghindari delegitimasi proses dan hasil Pilpres tahun 2024 gitu ya. Dan juga yang terakhir ini yang paling berbahaya adalah untuk menghindari adanya konflik dan chaos horizontal di masyarakat, maka seharusnya atas dasar putusan DKPP itu KPU RI segera melakukan perbaikan surat keputusan penetapan pasangan calon, yaitu dengan cara merubah dan mendiskualifikasi pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka karena mengakibatkan delegitimasi Pilpres 2024. Untuk itu, teman-teman, mari kita dorong bersama, dan kita buat gerakan untuk mendorong, mendesak KPU RI segera melakukan perbaikan dan perubahan keputusan tata usaha negara yang dia buat sendiri. Jika kemudian KPU RI memang berniat baik, beritikat baik menjaga bangsa dan negara ini. Mungkin itu pendapat dari Jadi berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi, keputusan KPU itu masih bisa berubah karena dia tidak final dan mengikat, karena dia bagian dari keputusan tata usaha negara. Sehingga perubahan dari keputusan tata usaha negara itu ada dua cara. Yang pertama adalah etikat baik dari lembaga negara itu sendiri, yaitu KPU, menggunakan asas contrarius actus, yaitu siapa yang membuat keputusan itu, maka pejabat tersebutlah yang merubahnya. Yang kedua adalah melalui proses peradilan. KPU tidak boleh lagi menggunakan dasar segala sesuatu harus diselesaikan di muka peradilan. Karena kita menginginkan KPU memiliki etikat baik, sebagaimana dia telah diberikan peringatan oleh DKPP bahwa melanggar etik, sehingga dia harus memperbaiki perilakunya, yaitu dengan memperbaiki keputusan yang telah dinyatakan cacat etik oleh DKPP. Itu amat penting bahwa kita semua, seluruh rakyat Indonesia, meyakini bahwa pemilihan umum yang akan kita laksanakan beberapa hari lagi terjadi dengan jujur, tanpa manipulasi, betul mencerminkan kehendak rakyat. Maka dari itu, saya menghimbau bahwa mereka yang berkuasa menghentikan segala macam hal yang berbau manipulasi dan menjamin bahwa pemilihan pada tempat 14 Februari berjalan dengan baik, jujur, dan adil. Terima kasih. Poin yang paling penting. Nah, yang paling bahayanya lagi, ketika ada putusan DKPP yang terkait langsung dengan tema hari ini adalah bahwa akan menyebabkan tindak pidana kepada individual dari komisionernya sendiri. Karena kenapa?
sumpah palsu, keterangan palsu itu bisa dipidana dengan pasal yang ada di KUHP seperti itu. Apakah bisa dikatakan saat ini krisis etika dan moral? Kalau saat ini kita tidak mengatakan krisis etika dan moral, tapi etika pejabat yang beretika dan bermoral langka. Saya katakan Mahkamah Konstitusi kena, KPU kena. Kenapa? Dua ini adalah penjaga marwah Indonesia. Kalau di permainan bola, KPU itu adalah wasit. Lah kalau wasitnya offset, pemainnya kenapa? Pemainnya disuruh guling-guling kah? Kan seperti itu. Siapa lagi yang mengatur jalannya pertandingan? Dua lembaga. Jangan sampai Bawaslu juga kena. Kalau Bawaslu kena, yang ngawasin kena, yang mutusin kena, yang nyelenggarain kena. Ya udah, ini mah cuman dagelan aja seperti itu. Cuman gara-gara siapa? Satu orang, ya kita tidak bisa sebutkan namanya, inisialnya G lah. Seperti itu. Meloloskan langkah yang penuh dengan drama etika. Seperti itu. Kira-kira apa lagi? Ini kan artinya terjadi krisis kepercayaan publik ya. Ya. Kira-kira dampaknya apa nih ke depan? Bagaimana orang bisa mempercayai kalau berulang kali demi kepentingan satu orang menjadikan apapun itu caranya untuk diakomodir? Bagaimana orang bisa percaya kalau orang sehat dan orang yang memiliki pemikiran pikir pintar dan waras, tapi kalian memiliki cinta buta dan terkubur oleh egoisme untuk memenangkan paslon? Saya nggak tahu. Tapi kalau untuk kita sendiri adalah kita berpikir dengan sehat, kita berpikir dengan normal, kita adalah manusia. Kalau saya boleh menjadur tadi apa yang disampaikan Romo Franz mengatakan etika itu adalah pembeda manusia dan binatang. Artinya kalau orang melanggar etika, tolong diartikan sendiri. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan publik, apa yang harus dilakukan oleh lembaga tinggi negara? Lembaga tinggi negara yang mana? Yang KPU maksudnya? Ya. Mundur dong, sadar diri dong. Ya kalau tadi saya udah bilang, pelanggaran berat, ada gratifikasi, maaf yang kemarin pernah dilaporkan mungkin ya oke ya. Yang hari ini dilaporkan, ya saya tadi bilang, apakah kita melaporkan terus dipanggil orang tua? BK aja manggil orang tua. DKPP juga setengah-setengah sih. Mengatakan pelanggaran berat, sanksi dong. Kalau saya tidak mau membandingkan kita dengan Jepang yang ketika atau dengan Inggris pernah ada menteri keuangannya telat 1 menit minta maaf sampai mundurkan diri. Itu telat rapat 1 menit. Di Jepang kereta api 36 detik atau 38 detik terlambat. Minta maaf kepala stasiunnya. Berulang kali melakukan pelanggaran etik. Jangankan ngomong salah, minta maaf aja enggak. Itu saya juga bingung itu gimana nanggepinnya. Itu saya yang goblok atau mereka yang pura-pura nggak dengar. Kan seperti itu, Pak. Jadi kalau saya nggak percaya ya wajar lah ya. Banyak juga masyarakat yang seperti tadi, ada yang dari ujung timur Indonesia, ada yang dari Sumatera, ada yang Jawa. Beberapa pertanyaan yang mengatakan mereka pengen percaya, tapi apa kepercayaan mereka akan dilukain lagi? Nah itu permasalahan. Seperti itu. Ya.